Halo semua, perkenalkan nama saya Lisa Safitri. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari manajemen mutu terpadu yang berjudul Pengukuran Performasi Kualitas. Materi-materi yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama ada persyaratan kondisional pengukuran kualitas, yang kedua ada pengukuran performasi kualitas, yang ketiga ada aspek-aspek program pengukuran kualitas, yang keempat ada statistical quality control, yang kelima ada alat pengukuran data terkait performasi kualitas. Yang pertama ada persyaratan kondisional pengukuran kualitas. Karena hasil dari pengukuran kualitas akan menjadi landasan dasar pembuat kebijakan peningkatan kualitas dalam proses bisnis, maka kondisi-kondisi berikut sangat diperlukan untuk mendukung kualitas yang sahih atau valid. Yang pertama ada pengukuran harus dimulai pada permulaan program. Yang kedua ada pengukuran kualitas dilakukan pada sistem. Yang selanjutnya ada pengukuran kualitas seharusnya melibatkan semua individu yang terkait di dalam proses yang bersifat partisipatif. Yang selanjutnya ada pengukuran seharusnya dapat memunculkan data di mana nantinya data akan ditunjukkan atau ditampilkan dalam bentuk peta, diagram, tabel, hasil perhitungan statistik, dan lain-lain. Lalu, perlu adanya komitmen menyeluruh untuk pengukuran performasi kualitas dan perbaikannya. Lalu yang selanjutnya ada program-program pengukuran dan perbaikan kualitas harus dapat dipecah-pecah atau diuraikan dalam batas-batas yang jelas sehingga tidak tumpang tindih dengan program yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pengukuran performasi kualitas. Pengukuran performasi kualitas dapat dilakukan dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada pengukuran pada tingkat proses, mengukur setiap langkah atau aktivitas dalam proses dan karakteristik input yang diserahkan oleh pemasok yang mengendalikan karakteristik output yang diinginkan. Yang kedua ada pengukuran pada tingkat output, mengukur karakteristik output yang dihasilkan dibandingkan dengan spesifikasi karakteristik yang diinginkan pelanggan. Lalu yang tingkat ketiga ada pengukuran pada tingkat outcome, yaitu mengukur bagaimana baiknya suatu produk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, jadi mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi produk yang diserahkan. Pengukuran performasi kualitas dalam 4 dimensi. Di dimensi pertama itu ada pelanggan. Kepuasan yang dicari adalah kepuasan pelanggan, karakteristik output yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu dimensi yang kedua itu ada pemegang saham. Mereka adalah pemilik perusahaan dan pimpinan perusahaan. Kepuasan yang dicari adalah indikator keuangan seperti biaya, penjualan, laba, dan lain-lain. Lalu ada sasaran dan tujuan yang didefinisikan oleh manajemen. Lalu yang selanjutnya ada karyawan atau pekerja. Dengan kepuasannya itu seperti kepuasan karyawan, faktor-faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja. Lalu yang terakhir itu ada dimensi masyarakat, seperti pemerintah, lembaga pelayanan sosial, kelompok profesional, kelompok media massa, dan kelompok akademik. Yang dilihat dari kepuasannya itu kesesuaian pada peraturan-peraturan yang ada dan faktor-faktor yang berdampak pada masyarakat. Lalu materi yang selanjutnya itu ada aspek-aspek program pengukuran kualitas. Dalam melaksanakan pengukuran performasi kualitas, pada dasarnya harus diperhatikan aspek internal dan aspek internal suatu organisasi. Dalam organisasi bisnis, aspek internal dapat berupa tingkat kecacatan produk, biaya-biaya karena kualitas jelek, seperti pekerjaan ulang, cacat, dan lain-lain. Sedangkan aspek internal dapat berupa kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan lain-lain. Pengukuran yang akan dilakukan seharusnya mempertimbangkan setiap aspek dari proses operasional yang mempengaruhi persepsi pelanggan tentang nilai kualitas. Pada umumnya, atribut yang dipertimbangkan dalam pengukuran kualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas produk, mencakup hal-hal seperti performance, features, keandalan, serviceability, konformitas, durability, estetika, dan kualitas yang dirasakan bersifat objektif. Lalu yang kedua ada dukungan pelayanan penjual, terutama yang berkaitan dengan waktu penyerahan dan bantuan yang diberikan. Mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada kecepatan penyerahan, konsistensi, tingkat pemenuhan pesanan, informasi yang berkaitan dengan status pesanan.
Lalu yang ketiga ada interaksi antara karyawan dan pelanggan, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada ketepatan waktu, yang kedua ada penampilan karyawan, yang ketiga ada kesopanan dan tanggapan terhadap keluhan-keluhan. Materi yang selanjutnya adalah statistical quality control, atau teknik-teknik pengawasan kualitas secara statistik, merupakan metode statistik yang menerapkan teori probabilitas dalam pengujian atau pemeriksaan sampel pada kegiatan pengawasan kualitas suatu produk. Tujuan pengawasan kualitas secara statistik adalah untuk menunjukkan tingkat reliabilitas sampel dan bagaimana cara mengawasi resiko. Hal ini memungkinkan para manajer membuat keputusan apakah akan menanggung biaya akibat banyak produk rusak dan menghemat biaya inspeksi atau sebaliknya. Teknik pengawasan kualitas secara statistik juga membantu pengawasan pemrosesan melalui pemberian peringatan kepada para manajer apabila mesin-mesin memerlukan beberapa penyesuaian agar mereka dapat menghentikannya sebelum banyak produk yang rusak. Implementasi dan penyebaran statistical quality control. Gambar di bawah ini menunjukkan interaksi antara pengawasan kualitas dan produksi. Pengawasan kualitas secara statistik mengandung dua penggunaan umum, yaitu yang pertama, untuk mengawasi pelaksanaan kerja sebagai operasi-operasi individu selama kerja sedang berlangsung. Dan yang kedua, untuk memutuskan apakah diterima atau ditolak sejumlah produk yang telah diproduksi. Penggunaan metode statistik pada pengawasan kualitas dapat diketahui seperti di bawah ini. Di sini ada input, lalu ada transformation activities, lalu terjadi input. Di dalam transformation activities ini ada control chart. Teknik kualitas yang paling umum dilakukan dalam pengawasan kualitas ialah dengan menggunakan diagram control chart, yaitu seperti gambar, garis sentral melukiskan nilai baku yang menjadi dasar perhitungan terjadinya penyimpangan hasil-hasil pengamatan untuk tipe sampel. BKA atau batas kontrol atas adalah garis yang menunjukkan penyimpangan paling tinggi dari nilai baku, lalu yang BKB atau batas kontrol bawah adalah batas penyimpangan yang paling rendah. Pada masukan dan keluaran dipergunakan teknik acceptance sampling, sedangkan pada proses transformasi dipergunakan metode diagram kontrol. Lalu yang selanjutnya ada alat pengukuran data terkait performasi kualitas. Piranti atau alat perbaikan kualitas dibedakan atas piranti yang menggunakan data numerik dan piranti yang menggunakan data verbal. Yang pertama ada piranti data numerik, yaitu ada kertas periksa atau check sheet. Check sheet merupakan suatu daftar yang mengandung atau mencakup faktor-faktor yang ingin diselidiki. Check sheet merupakan daftar yang berisi unsur-unsur yang mungkin terdapat dalam suatu situasi atau tingkah laku atau kegiatan individu yang diamati. Lalu yang kedua ada Pareto chart. Diagram Pareto telah digunakan secara luas dalam kegiatan kendali mutu untuk menangani kerangka proyek, proses program, kombinasi pelatihan, proyek, dan proses, sehingga sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pekerja dalam meningkatkan mutu pekerjaan. Pareto chart sangat tepat digunakan jika menginginkan hal-hal seperti menentukan prioritas karena keterbatasan sumber daya, menggunakan kearifan tim secara kolektif, menghasilkan konsensus atau keputusan akhir, dan menetapkan keputusan pada data kuantitatif. Yang selanjutnya ada histogram. Histogram adalah perangkat grafis yang menunjukkan distribusi, sebaran, dan bentuk pola data dari proses. Jika data yang terkumpul menunjukkan bahwa proses tersebut stabil dan dapat diprediksi, kemudian histogram dapat pula digunakan untuk menunjukkan kemampuan batasan proses. Meski kelompok data memiliki standar mutu yang sama, tetapi bila penyebaran data semakin melebar ke kiri atau ke kanan, maka dapat dikatakan bahwa mutu hasil produksi pada kelompok tersebut kurang bermutu. Sebaliknya, semakin sempit sebaran data pada kiri dan kanan nilai tengah, maka hasil produksi dapat dikatakan lebih bermutu karena mendekati spesifikasi yang telah ditetapkan.
Lalu yang selanjutnya ada diagram pencar. Diagram pencar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keserasian hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Scatter diagram sering digunakan sebagai analisis tindak lanjut untuk menentukan apakah penyebab yang ada benar-benar memberikan dampak kepada karakteristik kualitas. Lalu yang kelima ada diagram perjalanan atau run chart. Run chart menggunakan dua buah variabel yang menunjukkan dinamika proses yang berlangsung di mana variasi yang terjadi dimonitor sedemikian rupa sehingga nampak jelas perubahan hasil yang diamati. Gambarnya seperti yang dilampirkan di samping saya. Ada contoh diagram pencar dan contoh run chart. Lalu yang selanjutnya ada piranti data variabel. Yang pertama ada diagram alur atau flowchart. Flowchart merupakan gambaran atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta instansinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Flowchart menolong untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Lalu selanjutnya ada brainstorming. Sederhananya, brainstorming adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Brainstorming dalam banyak bentuknya telah menjadi tool standar untuk ideation atau pengembangan ide baru. Yang selanjutnya ada fishbone diagram. Diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode atau tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Semua anggota tim memberikan pandangan dan pendapat dalam mengidentifikasi semua pertimbangan mengapa masalah tersebut terjadi. Yang keempat ada diagram gabungan atau affinity diagram. Diagram affinity atau digunakan untuk mengumpulkan data variabel yang berjumlah banyak atau kompleks dan mengelompokkannya ke dalam grup-grup sesuai dengan hubungan naturalnya. Tujuan dari pengelompokan tersebut adalah untuk membantu identifikasi pola di dalam data. Metode diagram affinity digunakan dengan dasar pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan perasaan atau feeling yang dimiliki oleh orang yang mempunyai banyak pengalaman. Yang kedua, karena persoalan yang dihadapi tidak jelas atau pemecahannya tidak terprogram, maka diperlukan pemikiran dari banyak orang. Lalu yang selanjutnya ada diagram pohon keputusan atau decision tree diagram. Diagram pohon adalah teknik untuk memetakan lengkap jalur dan tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dan tujuan sub terkait. Diagram ini mengungkapkan secara sederhana besarnya masalah dan membantu untuk sampai pada metode-metode yang harus dikejar untuk mencapai hasil. Yaitu tadi adalah materi mengenai pengukuran performasi kualitas yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik dan berguna bagi kita semua. Thank you for watching.